Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bertemu di LMI Channel pada kesempatan malam hari ini. Dan satu kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita semua, karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu kita pada malam hari ini adalah, saya bacakan kurikulum vitae beliau ya. Beliau malam hari ini Haji Ari Suhaimi, SPDI. Beliau lahir di Lawang Kute 13 Maret 83. Beliau adalah alumni Madrasah Aliyah Darussalam Bermi, kemudian melanjutkan S1 di STAIN Mataram tahun 2005. Dan hari ini Bapak atau Bung Ari Suhaimi ini adalah Ketua KNPI Lombok Barat dan Wakil Ketua PCNU Lombok Barat. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, malam hari ini kita bincang-bincang ringan seputar kehidupan Bung Ari. Tentu kiprahnya juga di dunia organisasi, kemudian sosial dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kita ingin tahu, dan mungkin sahabat-sahabat LMI juga ingin tahu bagaimana latar belakang dari Bung Ari Suhaimi ini, karena kita tahu bahwa orang itu datang hari ini tidak ujuk-ujuk, pasti ada background pendidikannya, keluarga dan sebagainya. Karena itu kita minta kepada Bung Ari untuk bercerita sedikit tentang kehidupan akademiknya dan bagaimana pengaruh dunia akademiknya itu terhadap kehidupan hari ini. Gimana? Coba diceritakan dulu. Baik, terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Ustadz ini atau bagaimana? LMI. Baik, terima kasih ya sahabat saya, saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama sahabat saya, Bung LMI. Kalau di KNPI biasa manggilnya Bung Haji ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam ini penuh kebarokahan, kita bisa bersua. Kenapa pada saat sekarang ini saya berada di pucuk pimpinan KNPI di Kabupaten Lombok Barat? Memang seperti pertanyaannya, latar belakang atau background dari akademik, pendidikan dan kehidupan. Karena memang dari sejak kecil, bahwa karena saya ditinggal oleh ibu, tidak ada ibu karena beliau sudah wafat, sehingga kemandirian itu sejak awal, sejak kecil. Bahkan selama 8 tahun di pesantren, itu selalu menangis ketika santri dijenguk. Kenapa? Karena saya tidak pernah dijenguk oleh ibu karena memang ibu tiada, wafat. Sehingga dengan kemandirian itu saya bertekad tidak boleh membebankan keluarga dan orang tua. Sehingga alhamdulillah sejak masuk MTS di Darussalam sampai tamat Madrasah Aliyah, saya pun diberikan kebebasan untuk tidak membayar biaya sekolah, justru diberikan beasiswa. Karena tentunya prestasi. Karena memang sejak mulai kelas 1 sanawiyah sampai tamat aliyah, bahwa saya itu selalu ranking pertama. Dan termasuk juara umum. Juara umum baik dari tingkat MTS kelas 1, 2, 3 sampai masuk MA Madrasah Aliyah 1, 2, 3. Kemudian melanjutkan studi pun di STAIN Mataram. Waktu itu dengan prestasi juga. Bahwa waktu itu saya mengambil PAI, Pendidikan Agama Islam, PAI A. Dengan tentunya kalau sudah berbicara A itu ya orang-orang yang cerdas. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikannya di tahun 2005. Kiprah itu pun tidak langsung menjadi ketua, namun berbagai usaha ya saya lakoni untuk kehidupan. Karena memang orientasi saya pada saat itu adalah bagaimana mampu bertahan hidup dan menghidupkan keluarga. Baik. Sebelum lanjut ke lebih jauh, barangkali untuk generasi muda atau adik-adik kita yang masih belajar di pondok pesantren ya, menjadi pembelajaran bagi mereka. Dulu waktu sekolah atau mondok di Bermi,
Itu Pak Ari bagaimana dari sisi belajar, kemudian organisasi, apakah dua-duanya digeluti secara baik sehingga menjadi panduan hari ini. Barangkali ini bisa menjadi panduan untuk adik-adik kita yang masih belajar di pondok pesantren. Baik, ketika saya di madrasah ataupun di pesantren, ada hal unik karena memang saya hobi bahasa Arab, Ustaz. Jadi bahasa Arab itu alhamdulillah saya kuasai. Sehingga ketika saya kelas 2 sanawiyah sempat diberikan amanah mengajar di kelas 3. Saya baru kelas 2 sanawiyah waktu itu diberikan amanah oleh salah satu ustadz saya, namanya Ustadz Mansur Hakim. Diminta untuk menggantikan beliau mengajar di kakak kelas di kelas 3 sanawiyah. Dan alhamdulillah saya jalankan juga amanah beliau itu. Sehingga ada satu hal yang memang ingin saya perlu sampaikan kepada adik-adik di pesantren. Janganlah kalian merasa minder bahwa segala pendidikan di pesantren kita dapatkan di sekolah umum. Tapi segala pendidikan sekolah umum, ya, mohon maaf saya balik, segala pendidikan yang ada di pesantren itu ada, ya, bahwa belum tentu kita dapat di sekolah umum. Justru yang ketika kita sekolah di sekolah umum, pendidikan yang kita raih di pesantren tidak dapat. Gitu. Sehingga jangan merasa minder, justru berbanggalah. Santri itu sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan di luar ada semua di pesantren. Dan sehingga komitmen itu yang menjadikan saya dulu ketika di pesantren itu selalu dipilih oleh Pak Guru, oleh ketua kelas waktu itu. Saya sebagai ketua kelas, bahkan sebagai ketua OSIM waktu itu. Dan juga beberapa kegiatan selalu menjadi terdepan di pondok. Sampai Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah At-Tauhidi selalu mengajak saya ketika beliau berdakwah kemana-mana itu selalu minta didampingi. Kenapa? Karena mungkin kecintaan saya di pesantren termasuk pada beliau. Sehingga saya pun di pesantren pernah menjadi driver Al-Maghfurlah dulu ketika beliau belum punya driver. Baik, ini jadi bagus nih, cerita yang bagus ya. Mungkin untuk adik-adik yang sedang mondok atau hari ini pendaftar ya untuk ke pondok barangkali juga sudah banyak menunggu tanggal masuk saja. Nah, jadi untuk adik-adik yang di pondok ini menjadi satu pembelajaran yang bagus, bahwa ketika di pondok yakinkan diri bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan di pondok insya Allah itu sangat berguna untuk kehidupan di luar nanti ya. Nah terus Pak Ari, kita beranjak lebih jauh ya sedikit. Nah ini terkait KNPI nih. Jadi sekarang orang melihat bahwa KNPI itu ada dualisme ya. Ini kan menjadi perbincangan kan di kalangan teman-teman semua. Lalu dan keterpilihan Bung Aji ini kan juga banyak orang yang tidak menyangka kan, tiba-tiba Bung Ari pegang KNPI ini. Gimana ceritanya sehingga Bung Ari bisa terpilih menjadi ketua KNPI dengan adanya fakta bahwa KNPI terjadi dualisme gitu. Baik. Jadi sebenarnya ini cerita yang sangat-sangat menarik sekali. Karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua KNPI. Saya teringat ketika akhir Agustus, saya bersama rekan-rekan dari Aliansi Cinta Ulama melaksanakan ziarah Wali Songo ke Pulau Jawa. Itu pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Agustus. Nah, ketika dalam perjalanan tersebut, kebetulan grup kita ini adalah para pemuda yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dan pemuda dari beberapa OKP, dari organisasi kemasyarakatan pemuda, banyak sekali. Dan pada saat itu pembicaraan pun mengalir bahwa berharap dengan kiprah saya di entertain, kemudian di beberapa organisasi yang kegiatan-kegiatan event itu sukses, membuat mereka para pemuda ini menaruh sebuah harapan. Namun saya malah belum mengiyakan dan saya tidak menggubris permasalahan itu. Nah, ketika awal September ketika kami pulang,
pembicaraan pun mengerucut kembali bahwa tidak ada harapan calon yang bagus bagi mereka untuk bisa menahkodai KNPI. Namun pada waktu itu saya tahu bahwa KNPI ini ada dualisme KNPI kepemimpinan. Namun ada satu harapan bahwa ketika saya waktu itu akan memimpin KNPI, bahwa mereka yang berada di seberang ini berjanji akan menyatukan KNPI. Dan semangat itulah yang membuat saya termotivasi. Ya kenapa tidak jika memang untuk kebaikan. Dan juga kebetulan dari sisi umur dan kriteria saya memenuhi semua itu. Nah, sehingga saya berikhtiar untuk mengikuti kontestasi pemilihan calon ketua itu. Dan memang tidak ada yang menyangka, bahkan pada malam pemilihan pun, pada musda waktu itu, nama saya belum dipublis, ya belum muncul. Namun karena tim yang merayap dari bawah ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari administrasi, kemudian negosiasi dengan beberapa OKP, bahkan dengan beberapa pengurus kecamatan, dan alhamdulillah sehingga begitu mulai pemilihan saya pun lolos administrasi. Dan ada 2 calon waktu itu, saya dengan sahabat saya yaitu Bung Sauki yang memang sebelumnya menjadi sekretaris KNPI pada periode sebelumnya. Dan alhamdulillah pada pemilihan itu pun luar biasa dengan kemenangan mutlak, yaitu kemenangan 11 melawan 47 suara. Jadi saya mendapat 47 suara, sementara waktu itu rival saya hanya mendapat 11 suara. Terus yang dominan pengaruh yang dominan dari kemenangan Bung Haji ini apa menurut Bung Haji? Teman-teman OKP yang orientasi dalam prospeknya organisasi pemuda Islam, termasuk diantaranya ya pemuda NW ya, pemuda NW itu semua bersatu, kemudian pemuda Muhammadiyah, kemudian PLBDNU bersatu mendukung saya waktu itu. Sehingga orientasinya kita yang lebih menonjol itu adalah bahwa saya ini berasal dari salah satu organisasi organisasi Islam. Ya. Terus Bung Haji bagaimana melihat teman-teman OKP yang sekarang? Tentu kan masing-masing organisasi ini kan tentu punya visi misi yang berbeda ya. Mungkin ada yang sama, ada juga yang berbeda ya, modifikasi lah. Nah, bagaimana Bung Haji melihat teman-teman yang berbeda latar belakang organisasi ini? Jadi begini, ketika saya terpilih menjadi ketua KNPI, satu pernyataan saya di hadapan seluruh peserta dan OKP malam itu adalah, saya tidak ingin OKP ini hanya difungsikan ketika musda. Tapi saya berjanji kepada seluruh OKP bahwa setiap tahun itu kita akan selalu melibatkan. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2019, artinya di awal kami dilantik itu, saya melibatkan beberapa OKP waktu itu, diantaranya ada Muhammadiyah juga, kemudian NU, untuk kita bersama-sama bekerja membangkitkan semangat. Karena apa? Di antara para OKP ini, visi misi mereka itu rata-rata visinya garis besarnya itu sama, ingin membangkitkan semangat pemuda yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang selama ini bagi mereka itu dianaktirikan, hanya dilirik sebelah mata, bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga perlu kami sampaikan, ketika kami dilantik pun semua meragukan, bukan hanya dari pemuda, tapi justru dari pemerintah sendiri. Namun itu menjadi semangat kami untuk berkarir di organisasi KNPI, bahwa itu menjadi sebuah pancingan bagi kami, bahwa ketika kami dihujat, ketika kami malah dihina, justru menjadi semangat kami. Dan alhamdulillah, jadi beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah selama ini kami dukung penuh. Bahkan hal unik dan menjadi A+ yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, ketika kami 2 hari dilantik oleh waktu itu dihadiri oleh Bapak Bupati dan unsur dinas lainnya, bahwa kami berjanji di hadapan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ketua DPR, bahwa KNPI Lombok Barat siap ikut mensukseskan MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kebetulan tuan rumahnya adalah Kabupaten Lombok Barat. Dan sebagai bentuk dukungan penuh itu adalah KNPI menghadirkan salah satu artis nasional, yaitu Hadat Alwi.
Oh, itu kerja KNPI. Itu KNPI, sehingga alhamdulillah. Dan itu kerja pertama KNPI. Kerja pertama KNPI 2 hari setelah dilantik. Oke. Jadi, dan setelah itu bukan sampai di sana, bahkan kita beberapa kegiatan masif di seluruh kecamatan. Dan OKP baru merasa memiliki sebuah organisasi yang memang rata-rata OKP mengakui bahwa kami ini hanya difungsikan ketika musda. Setelah itu kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Alhamdulillah sekarang kami sudah mulai mengajak OKP untuk bekerja sama. Bahkan beberapa event kegiatan pun di Kabupaten Lombok Barat kami melibatkan mereka untuk itu. Visi menyatukan organisasi dalam KNPI, ya, OKP dalam KNPI ini, apakah tercermin di dalam kepengurusan KNPI ya? Iya, betul sekali. Yang mendukung atau tidak mendukung, apakah juga semua dimasukkan di kepengurusan atau seperti apa? Iya, ketika kita berbicara di KNPI, otomatis dari berbagai latar OKP itu kita harus lebur. Ada yang OKP yang pro pemerintah, ada OKP yang kontra pemerintah. Namun ketika masuk di organisasi KNPI, maka kita adalah mitra pemerintah untuk mendukung program pemerintah selama program tersebut demi masyarakat, lebih-lebih pemuda. Ya, memang saya juga melihat di medsos ya, luar biasa aktifnya ketua KNPI ya dalam program-program pemerintah ya. Nah, terus sekarang bagaimana ramuan ketua KNPI ya, dengan tadi mengatakan di awal pelantikannya bahwa siap mendukung pemerintah ya, siap mendukung program-program pemerintah ya. Nah, lalu yang dirasa sama Bung Haji ini ya, yang selain MTQ tadi, yang sifatnya itu sustainable ya, berkelanjutan itu apa? Program apa gitu? Selama ini kegiatan KNPI ini untuk mendukung program pemerintah itu luar biasa terlihat ya. Mungkin LMI juga melihat di medsos gitu kan. Bahkan kita juga pernah masuk di media elektronik, media TV gitu kan, di TV One, bahkan di SCTV juga ketika KNPI bergerak di masa pandemi itu pembagian masker waktu itu. Namun sebelum itu kami sedikit kembali bahwa usai MTQ, KNPI itu tidak diam. Waktu itu pemuda, yaitu kegiatan Sumpah Pemuda. Nah, karena memang di pemerintahan waktu itu kegiatan Sumpah Pemuda itu tepatnya pada bulan Oktober ya, 28 Oktober, pemerintah sendiri tidak punya kegiatan dalam hal kegiatan Sumpah Pemuda, hanya apel bendera. Maka KNPI pun berinisiatif membuat satu kegiatan, sehingga ada kita buat waktu itu kegiatan itu Malam Pemuda. Apa bentuknya? Kita memberikan kesempatan berekspresi kepada para pemuda di satu panggung. Yaitu kami buat panggung waktu itu tepatnya di depan pendopo bupati. Dan malam itu kita isi Malam Sumpah Pemuda itu berbagai, ada kreasi, ada yang melantunkan lagu, ada yang berpuisi, ada yang berceramah, bahkan ada yang berpidato tentang kepemudaan. Dan itu menjadi sebuah aksi kami demi membangkitkan semangat para pemuda. Bahkan beberapa OKP hadir waktu itu ya, dari pemuda Muhammadiyah juga hadir, kemudian dari FM Loba juga, dan beberapa OKP lagi. Ya, kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni ya, penampilan-penampilan, memang saya nggak aneh ya, karena memang Bung Haji ini kan senang tampil ya, senang tampil ya. Kemudian memang saya lihat begitu ya karakter Bung Haji ini. Cuma yang ingin saya tahu ya, jadi sifatnya yang berkelanjutan dalam arti ada nggak KNPI memberdayakan pemuda-pemuda, sifatnya program yang berkelanjutan seperti misalnya pemberdayaan pemuda yang sifatnya terus-menerus di bidang ekonomi atau di bidang apa gitu. Jadi itu yang kita ingin tahu, tidak sekedar misalnya ada seremoni TNPI tampil dengan seragamnya, nah, misalnya tidak hanya itu maksud saya. Baik, betul sekali. Memang ini sudah kami rancang dalam bahkan di awal 2020 ketika bulan Januari kami persiapkan untuk melakukan rapat kerja daerah untuk membuat satu program kepemudaan. Dan itu pun program kami sampaikan ke pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan alhamdulillah mendapat dukungan penuh. Namun ketika kami mulai melakukan aksi, kita ditempa oleh pandemi, sehingga kegiatan-kegiatan itu pun diundur.
dan sampai pada saat sekarang ini. Satu kegiatan yang akan kita laksanakan di awal-awal tahun 2020 kemarin adalah yaitu kegiatan Jambore Pemuda. Itu ada beberapa aksi dalam Jambore Pemuda itu. Bahkan kita sudah bersurat ke DPP waktu itu untuk mengundang DPP dalam kegiatan Jambore tersebut. Dan waktu itu DPP sepakat bahkan akan dijadikan Jambore Pemuda bukan hanya levelnya kabupaten. Bahkan karena akan dihadiri oleh DPP mungkin bisa naik ke tingkat DPD 1 atau provinsi. Dan itu disepakati pada bulan Maret pelaksanaan Jambore Pemuda itu. Ada beberapa kegiatan di dalam Jambore, termasuk di sana adalah kita ada kegiatan seminar, workshop kepemudaan, kemudian ekonomi kreatif pemuda. Bahkan waktu itu ada beberapa pelatihan pemuda. Kami bagi waktu itu ada pelatihan perbengkelan, kemudian waktu itu kami bagi juga jahit, yang menjahit sama tata boga. Itu sudah kami buat dalam bentuk skema kegiatan kami di tahun 2020. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Barat. Alhamdulillah. Jadi walaupun tahun-tahun sebelumnya hibah untuk KNPI itu sedikit, namun tahun ini dengan kami memberikan keyakinan kepada pemerintah sehingga kami didukung dengan hibah yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun karena pandemi ya Ustadz, jadi sehingga ini ditunda. Dan begitu. Saya lihat bahwa Bung Ari ini sebagai sekretaris ya, gugus tugas ya, Iya, betul sekali. FKUB ya, memang menjadi administrator. Iya, betul. Ya. Lalu Bung Haji sendiri di gugus itu apa yang Bung Haji rasakan kerjanya maksimal? Baik. Begini, ketika Kabupaten Lombok Barat membentuk tim untuk penanganan pandemi COVID-19, waktu itu ada tim utama namanya gugus tugas. Gugus tugas itu KNPI adalah bagian daripada bidang pencegahan. Di antaranya ada MUI, FKUB, kemudian ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas sosial, segala macam. Nah, untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, maka saya pun berinisiatif ya, menyampaikan kepada MUI dan FKUB di hadapan Bupati untuk membentuk satu tim lagi yang sifatnya masif dan aktif serta maksimal dalam bertugas. Makanya dibentuklah satu tim namanya Satgas, Satuan Tugas Bersama MUI, FKUB, dan KNPI. Yang kebetulan ketuanya adalah ketua MUI dan sekretarisnya adalah saya sendiri selaku KNPI. Kemudian anggotanya tidak cukup sampai di situ. Ternyata dengan arahan pemerintah, Bupati menambahnya, yaitu ada dari unsur TNI, unsur Polri, Pol PP, kemudian Dinas Kesehatan. Dan kami bekerja. Apa yang kami kerjakan? Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya pandemi wabah COVID-19 ini. Di antaranya 4 hal, yaitu untuk sementara waktu ya, dalam hal tata ibadah, tidak melakukan kerumunan, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga sosial dan physical distancing, dan wajib menggunakan masker itu. Nah, itu kami sosialisasikan. Bahkan sosialisasi ini tidak hanya sampai di tingkat kecamatan, bahkan kita di setiap dusun, Ustaz. Bahkan ketika ada satu masjid minta, kami pun datang. Dan tim ini alhamdulillah bekerja secara masif. Kita bagi tim ini menjadi 7. Ada 7 tim, dengan satu tim itu ada koordinator masing-masing. Yang tujuannya apa? Kabupaten Lombok Barat mampu tercover oleh tim ini. Dan alhamdulillah laporan dari gugus tugas sendiri baik di kabupaten bahkan di provinsi diapresiasi betul oleh Bapak Gubernur bahwa satu-satunya kabupaten yang memiliki satgas sendiri dalam pencegahan itu adalah hanya Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat masih kuning, masih merah pada sampai hari ini. Jadi harus tetap betul masih eksis bahwa disinilah perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat, kesadaran kita lah tempatnya. Dimanapun tim atau gugus tugas atau satgas ini bekerja, ketika masyarakat tidak sadar tentang bahayanya wabah ini, maka
tidak memiliki hasil. Bahkan pada saat sekarang ini kita tahu di Kabupaten Lombok Barat sudah ada 29 yang meninggal dunia dari 270 yang terpapar COVID-19. Lalu Bung Aji ya, apa persoalan yang sampai hari ini ya, yang gugus ini hadapi ya, apa yang menurut Mas Ari sulit untuk dibenahi? Kesadaran masyarakat tentang kehidupan new normal atau kita kembali normal itu. Sebenarnya kan arahan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, kabupaten, bahkan di kecamatan, desa itu kita hidup kembali dengan normal, namun menerapkan protokol COVID atau protokol kesehatan. Cuman hanya 3. Wajib menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian yang terakhir ini selalu menghindari kerumunan, atau yang lebih keren disebut dengan social dan physical distancing. Namun ini memang menjadi pantangan kami, kesadaran masyarakat yang justru meremehkan. Karena kita tidak tahu, ini kan virus tidak kelihatan. Bahwa virus ini kan apa ya? Kita tidak tahu bahwa seperti halnya antara saya sama Ustadz pada saat sekarang ini, kita duduk bersama. Kita tidak tahu apakah kita ini membawa virus atau tidak. Namun karena imun tubuh kita bagus, sehingga virus itu kalah dengan kita. Namun di saat kita terpapar, kemudian kita bersentuhan dengan orang yang memang memiliki gejala penyakit lain, nah itu yang menjadi sebuah bahaya. Dan ini memang disarankan oleh Dinas Kesehatan bahwa untuk selalu menjaga social dan physical distancing ini. Namun alhamdulillah saya berharap melalui channel LMI channel ini kita bisa sampaikan bahwa mari kita menyadari diri bahwa wabah COVID-19 ini berbahaya dan ini belum berakhir, terutama di kabupaten kita Lombok Barat. Belum berakhir sampai hari ini. Terbukti kemarin hari Jumat itu ada 2 masyarakat Lombok Barat meninggal yang terpapar positif COVID-19. Dan banyak kita lihat ya informasi-informasi di media sosial ya yang di-record langsung bahwa ketika ada yang terpapar COVID, banyak masyarakat yang tidak percaya. Betul. Kemudian membawa jenazahnya pulang sebagainya. Apa yang Bung Aji ya di gugus ini ya bisa sikapi? Jadi di gugus besar itu memang ada APH, ada aparat penegak hukum, bahwa ada undang-undang juga yang diberlakukan ketika ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut, bahkan ditindak secara tegas. Nah, kami berharap sebenarnya yang kami inginkan itu kesadaran daripada masyarakat bahwa ketika sudah dinyatakan positif oleh tim kesehatan dengan didukung oleh alat dan bukti dari alat medis, bahwa harusnya kita menyadari dan kita menerima demi kebaikan bersama. Karena tidak ada satu keputusan di pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah di kabupaten kota itu, kecuali tujuannya adalah demi masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Bung Aji. Nah, yang terakhir barangkali kaitannya dengan hubungan KNPI dengan pemerintah ya. Apa yang Bung Aji sampai sekarang ya selalu resapi ya terkait dengan pesan-pesan Pak Bupati ya, selaku pimpinan kita di daerah Lombok Barat ini, yang berkaitan dengan kerja-kerja KNPI yang harus Bung Ari tuntaskan hingga akhir periode. Baik, terima kasih. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan, ketika saya dilantik menjadi ketua KNPI di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda dan seluruh instansi OPD, saya sampaikan bahwa KNPI siap mendukung penuh segala bentuk program pemerintah yang tujuannya demi kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih pemuda. Nah, pernyataan saya itu selalu saya pegang, sehingga Bupati pun berpesan kepada kami dalam setiap kegiatan bahwa jadilah pemuda yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau tidak mampu untuk orang lain, paling tidak untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dan tujuannya itu adalah bukan kontra pemerintah, bukan semata-mata ingin menjatuhkan pemerintah. Namun ketika justru pemerintah salah,
pemuda ini dalam organisasi KNPI mengkritik dengan baik. Karena pemerintah ini kan bukan malaikat yang selalu benar, Ustaz ya. Pasti ada kalanya salah juga. Namun kadang kita selaku pemuda ini karena memiliki jiwa muda, kadang yang menggebu-gebu. Iya, kadang kita etika itu kita lupakan. Padahal banyak cara untuk mengkritik. Ketika kritikan itu baik, kenapa tidak dengan cara yang baik? Nah, pesan Bupati kepada kami selaku KNPI adalah sehingga harus kami tuntaskan. Pertama, satukan visi misi pemuda di Kabupaten Lombok Barat demi pemuda yang religius, kreatif, produktif, dan inovatif. Itu pesan Bupati Lombok Barat kepada kami, dan kami pegang pesan beliau itu, sehingga apapun bentuk kegiatan di Kabupaten Lombok Barat, kami niatkan itu adalah untuk memberikan semangat kepada pemuda Kabupaten Lombok Barat. Nah, itu mungkin yang bisa. Baik, sangat menarik ya. Kita bisa mengenal Bung Aji pada kesempatan malam hari ini, dan kita berharap tentu kerja-kerja KNPI ini tidak saja pada kerja-kerja yang seremonial, tetapi kerja-kerja yang memang langsung bersentuhan dengan pemberdayaan pemuda di level yang sampai level yang paling bawah. Tentu tidak mudah menjadi ketua KNPI karena banyak sekali OKP dengan latar belakang yang berbeda berkumpul di dalamnya. Menyatukannya itu pasti itu membutuhkan energi yang cukup besar ya. Tetapi kita harus memberikan kepercayaan, keyakinan kepada Bung Aji bahwa Bung Aji bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua KNPI. Mungkin sebelum ada statement dari saya sedikit mungkin sebelum ditutup, bahwa satu yang perlu kami sampaikan bahwa pada saat sekarang ini KNPI ini tidak ada dualisme di Lombok Barat. Jadi sudah ada hanya satu KNPI. Dan ini kami buktikan dengan mengakomodir seluruh pemuda yang ada di OKP dan bahkan ada di KNPI sebelumnya. Jadi kami rekrut bersama-sama, mari kita bersama-sama, dan bahkan satu pesan terakhir kemarin pada tanggal 10 Juli di kediaman Ibu Wakil Bupati Lombok Barat, dalam Muscam PK Kecamatan Sekotong, beliau berpesan kepada kami bahwa saya selalu mendukung KNPI untuk pemuda dan tidak ada lagi KNPI 2, KNPI 3 kata beliau, dengan catatan silakan selalu bersama-sama, dan itu kami pegang. Alhamdulillah menjadi motivasi bagi kami, dan kami berharap ke depannya KNPI seperti yang Ustaz jelaskan tadi bukan hanya tampil dalam seremonial saja, namun kami ingin berkarya juga untuk pemuda di Kabupaten Lombok Barat. Dan semoga wabah ini berakhir sehingga KNPI bisa eksis ya dengan beberapa kegiatan yang memang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bung Aji. Terima kasih. Ini percakapan yang menarik, dan tentu ini belum tuntas ya, hanya dengan sekali kita dialog seperti ini, insya Allah akan ada dialog berikutnya. Barangkali tidak di studio LMI, barangkali kita berkunjung ke kediaman Bung Aji untuk kita tahu kehidupan sehari-hari beliau sebagai ketua KNPI dan sebagai kepala keluarga. Baik sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, saya ucapkan pertama terima kasih kepada Bung Aji yang berkesempatan hadir di studio LMI pada malam hari ini. Dan tidak lupa, karena biasanya kalau malam hari ini enaknya itu minum kopi, seruput kopi ya. Dan kita terima kasih malam hari ini kita mendapatkan sponsor dari Kopi Selawat ya. Mantap. Jadi Kopi Selawat ini menjadi sponsor kita pada malam hari ini. Dan kita suguhkan untuk ketua KNPI. Sebelum kita tutup Bung Haji, kita seruput kopi dulu. Sedikit, baik, ya. Terima kasih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali lagi untuk sponsor kita Kopi Selawat ya. Amin. Kopi yang namanya ini Kopi Selawat yang mudah-mudahan barokah. Saya harus bawa pulang kan. Insya Allah nanti akan disiapkan oleh produser kita ya. Amin. Baik, terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di segmen-segmen yang lain, tentunya bersama LMI Channel. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.